The Last of Us, series adaptasi game yang sekarang lagi hype banget di internet gara-gara ada Indonesianya coy. Seriesnya udah tayang 2 episode di HBO dan sejauh ini ceritanya udah makin seru dan menarik buat diikutin. Nah, setelah nonton seriesnya ada banyak detail dan easter eggs terutama dari gamenya yang menarik buat dibahas. Makanya di video kali ini kita bakal nge-breakdown episode 1 dan 2 series The Last of Us. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Kita recap dulu ya. The Last of Us berawal dari cerita seorang pria bernama Joe Miller, seorang kuli dan tukang kayu yang hidup dengan anak tunggalnya bernama Sarah, dan juga adiknya bernama Tommy, mantan tentara Amerika yang lagi kerja bareng Joel di proyek konstruksi. 26 September 2003, sebuah wabah tiba-tiba menyebar di seluruh Amerika. Wabah ini dikenal dengan Cordyceps brain infection. Ini adalah sebuah wabah yang berasal dari jamur parasit Ophiocordyceps yang bisa menginfeksi otak manusia dan merubah mereka menjadi makhluk agresif seperti zombie yang menyerang manusia. Bahkan memutasi mereka menjadi sesosok monster yang tubuhnya ditumbuhi jamur. Saat wabah terjadi, Joel, Tommy, dan Sarah berusaha pergi dari kota untuk menyelamatkan diri. Tapi karena situasi terlalu chaos, mereka malah mengalami kecelakaan yang membuat kaki Sarah terluka. Joel lalu melanjutkan perjalanan dengan membopong Sarah. Tapi akhirnya dia ketemu dengan seorang tentara yang lalu diperintahkan buat menembak mati mereka berdua karena dianggap sudah terinfeksi Cordyceps setelah melihat kaki Sarah yang terluka. Tommy lalu berhasil membunuh tentara ini, tapi sayangnya peluru tentara ini mengenai Sarah yang membuat Sarah terluka dan mati. 20 tahun setelahnya, di tahun 2023, dunia berada dalam kondisi post-apokalips karena wabah jamur ini. Joel hidup sebagai pekerja dan penyelundup bersama dengan rekannya bernama Tess. Mereka tinggal di zona karantina di Boston, di mana tempat ini dikelola sama Fedra alias Federal Disaster Response Agency, sebuah badan militer milik pemerintah yang punya tugas untuk menangani wabah Cordyceps. Tommy, saudaranya Joel, sekarang bergabung dengan kelompok Fireflies, sebuah kelompok rebellion yang menentang kekuasaan Fedra di zona karantina. Di satu momen, Joel lost contact dengan Tommy yang berada di daerah Wyoming. Karena khawatir, Joel berencana untuk keluar dari zona karantina dan menjemput Tommy. Tapi untuk bisa ke sana, Joel butuh sebuah aki untuk menjalankan mobilnya. Dengan bantuan Tess, Joel berusaha untuk membeli aki dari penyelundup lainnya bernama Robert, yang malah mengkhianati mereka dengan menjual aki mereka ke kelompok Fireflies. Joel dan Tess pergi untuk mengambil aki ini, tapi mereka malah ketemu sama Marlene, leader dari kelompok Fireflies di quarantine zone Boston. Marlene sedang menahan seorang anak bernama Ellie yang mau dipindahkan ke markas Fireflies yang ada di barat. Karena kondisi Marlene yang terluka karena berkonflik dengan pihak militer, Marlene meng-hire mereka buat menggantikan untuk mengantarkan Ellie. Mereka pun setuju dan mengawal Ellie untuk keluar dari zona karantina. Tapi sebelum bisa lolos, mereka malah ketemu sama seorang tentara bernama Lee yang sebelumnya sempat transaksi obat sama Joel. Lee menahan mereka dan melakukan tes infeksi ke mereka bertiga. Ellie memberontak dengan menusuk Lee dan membuat Joel terpaksa harus membunuh Lee. Dan akhirnya terreveal kalau hasil tes Ellie berwarna merah. Dia terinfeksi Cordyceps setelah digigit monster infected, tapi kebal. Lukanya malah sembuh dan tidak mengubah dia menjadi monster. Ellie dikirim sama Marlene ke Old State House di luar wilayah karantina supaya kelompok Fireflies bisa bereksperimen dengan Ellie di markas Fireflies di barat dan menemukan vaksin untuk menyembuhkan wabah Cordyceps. Perjalanan mereka pun dimulai, di mana mereka harus mencari jalan aman dan berhati-hati supaya nggak ketemu dengan para monster. Hingga mereka bertemu dengan beberapa monster clicker di museum dan mau nggak mau harus melawan. Setelah membunuh para monster clicker ini, mereka bertiga akhirnya tiba di Old State House. Sayangnya, di sana semua anggota Fireflies ternyata udah mati karena diserang sama para infected ini. Dan Tess ternyata juga udah terinfeksi karena diserang sama monster clicker sebelumnya. In the end, karena mereka udah terkepung sama monster infected, Joel akhirnya terpaksa membawa Ellie kabur dan meninggalkan Tess. Tess memilih buat meledakkan diri bersama para monster infected supaya mereka bisa kabur. Setelah insiden itu, Joel dan Ellie kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke tempat Bill dan Frank, rekan smugglernya Joel. Oke, kita masuk ke breakdownnya. Episode pertama The Last of Us berjudul When You Lost in the Darkness, dimana ini nge-refer ke slogannya kelompok Fireflies yang ditunjukkan di series ini, yaitu Where You Lost in the Darkness, Look for the Light. Dimana slogan ini digunakan kelompok Fireflies untuk mengajak para survivor bergabung dalam pergerakan mereka. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai cahaya harapan bagi semua orang.
Tujuan Firefly sendiri adalah untuk mengembalikan pemerintah Amerika seperti dulu dan menemukan vaksin untuk mengakhiri wabah Cordyceps. Latar belakang wabah Cordyceps ini jelas digambarkan di opening 2 episode ini. Pertama di episode 1, di mana jauh sebelum wabah itu terjadi, kemungkinannya sudah pernah dibahas di sebuah talk show di tahun 1968 yang ditayangkan di TV ABC. Acara ini mengambil referensi dari acara jadul bernama The Cavett Show. Di sana terjadi diskusi antara dua ahli epidemi, Dr. Newman dan Dr. Sean Hayes. Mereka membahas soal prospek dari pandemi global di masa depan. Nah, nama dari Dr. Newman ini kayaknya mengambil inspirasi dari nama Neil Druckmann nih, kreatif studio Naughty Dog untuk game The Last of Us yang juga terlibat sebagai penulis di series ini. Dalam obrolan itu, Dr. Sean Hayes khawatir soal varian virus yang ditemukan di Madagaskar dan berpotensi menjadi pandemi global. Ini bisa nge-refer ke virus asli di dunia nyata yaitu Rift Valley Fever Virus, sebuah virus mirip influenza yang berasal dari nyamuk di Madagaskar dan sempat menyebabkan pandemi di wilayah sub-Sahara Afrika pada tahun 70-an. Virus ini tidak membuat Dr. Newman khawatir. Dia melihat kalau manusia sejak awal udah berperang melawan virus dan akhirnya selalu menang. Nah, satu-satunya yang membuat dia khawatir justru adalah fungus alias jamur yang dianggap lebih berbahaya dari mikroorganisme lain seperti virus atau bakteri. Karena ada jenis jamur yang bukan untuk membunuh tapi untuk mengendalikan. Jamur punya kemampuan untuk mengubah pikiran dan mengendalikan makhluk yang dia infeksi. Dia mengambil contoh seperti Ophiocordyceps unilateralis, sebuah jamur parasit yang bisa mengontrol perilaku semut. Jamur ini bisa mengendalikan tubuh semut sesuai dengan keinginannya, yang digambarkan seperti boneka yang dikontrol pemainnya. Dan ketika lapar, mereka akan memakan tubuh inangnya dari dalam dan menggantikan daging inangnya dengan daging mereka sendiri. Tapi di waktu itu sudah dipelajari bahwa jamur tidak bisa menginfeksi manusia karena tubuh manusia yang panas, dan jamur tidak bisa hidup dalam suhu manusia yang rata-rata 34 derajat Celcius. Jamur sendiri bisa hidup di sekitar 10 derajat Celcius. Itulah kenapa dijelaskan tidak mungkin jamur bisa hidup dalam tubuh manusia. Jamur hanya bisa hidup paling tidak di kulit manusia yang suhunya lebih dingin dibandingkan di bagian dalam tubuh. Dr. Newman membuat teori bagaimana kalau bumi perlahan-lahan menjadi hangat, di mana ini mereferensi dengan masalah bumi saat ini, global warming. Ketika bumi menjadi lebih panas, ini memungkinkan jamur untuk beradaptasi dan berevolusi untuk bisa hidup di suhu yang perlahan-lahan mulai memanas. Dan ketika jamur sudah bisa beradaptasi dengan panas, maka bukan tidak mungkin jamur bisa hidup di dalam tubuh manusia. Artinya, jamur bisa menginfeksi tubuh manusia, dan lebih buruk, memungkinkan jamur seperti Cordyceps bisa mengendalikan otak manusia. Manusia yang terinfeksi jamur ini sudah tidak lagi memiliki kontrol atas dirinya. Mereka dikontrol oleh jamur Cordyceps di dalam dirinya. Dan goals jamur ini adalah menambah lebih banyak inang supaya mereka bisa lebih banyak hidup. Penggambaran kondisi awal penyebarannya terjadi di opening scene episode kedua. Di tanggal 24 September 2003, 2 hari sebelum wabah ini menyebar di Amerika, seorang jenderal bintang 3 bernama Agus Hidayat yang diperanin sama aktor legend Yayu Unru menjemput Dr. Ratna Pratiwi, seorang profesor mykologi dari Universitas Indonesia yang meneliti berbagai macam jamur dan fungi. Nah, Dr. Ratna Pratiwi diperanin sama the one and only Christine Hakim. Ibu Ratna dibawa ke fasilitas lab Kementerian Kesehatan Indonesia untuk meneliti jamur Cordyceps yang ternyata sudah masuk ke tubuh manusia. Ibu Ratna mengecek langsung mayat seorang wanita, di mana Ibu Ratna melihat sendiri bagaimana jamur Ophiocordyceps tumbuh subur bahkan menggantikan daging di dalam tubuh manusia ini yang bikin si Ibu Ratna menjadi takut. Agus Hidayat menjelaskan kalau wanita ini adalah pekerja di pabrik tepung dan gandum di barat kota. Ini dianggap Ratna sebagai lokasi yang cocok untuk tumbuhnya jamur. FYI, ragi adalah zat fragmentasi dari bakteri dan fungi. Ragi biasanya digunakan untuk mengolah tepung menjadi roti, baking soda, tepung ragi, dan olahan lainnya. Ophiocordyceps mungkin tumbuh di pabrik ini lewat perantara ragi atau zat fragmentasi yang digunakan pabrik ini untuk mengolah tepung mereka. Selain itu, tepung yang dibiarkan tidak disimpan dengan baik juga rentan untuk jadi tempat tumbuhnya mikroorganisme seperti jamur. So, sangat-sangat mungkin kalau jamur Ophiocordyceps ini tumbuh dari tepung-tepung sisa atau berjamur di pabrik itu. Jamur yang udah tumbuh di pabrik ini somehow bisa masuk ke salah satu pekerja di sana. Nah, orang yang ini yang jadi patient zero-nya atau orang pertama yang terinfeksi. Orang ini lalu menggigit kaki pegawai perempuan ini, membuat dia menjadi gila dan menggigit 3 rekan kerjanya yang lain. Sebelum akhirnya si perempuan ini dikurung dan ditembak polisi. In the end, masih belum diketahui siapa yang menggigit perempuan ini dan masih ada 14 pekerja lainnya yang hilang, di mana mereka tentunya udah terinfeksi dengan Cordyceps, sehingga penyebarannya cepat atau lambat bakal terjadi di kota ini dan tentunya di seluruh Indonesia hingga berkembang sampai ke Amerika dan belahan dunia yang lainnya. Agus meminta bantuan Ibu Ratna untuk menemukan vaksin atau obat.
obat. Dan tentunya nggak ada obat sama sekali untuk infeksi ini. Persis seperti yang digambarkan oleh Dr. Newman di awal episode pertama. Dimana kalau Cordyceps bisa masuk ke manusia, maka disitulah waktu dimana manusia kalah. Karena tidak ada obat dan vaksin yang bisa mengatasi itu. Karena bisa dibilang ini adalah kejadian alami, bukan dibuat. Ketika ditanya, Ibu Ratna menyarankan untuk ngebom seluruh kota beserta seluruh orang yang ada di dalamnya. Ini untuk menghentikan wabahnya menyebar ke lokasi atau negara lain, di mana solusi ini dilakukan juga di banyak kota-kota besar di dunia, yang juga dilakukan sama pemerintah Amerika di kota Boston yang terlihat di episode kedua. So, bisa disimpulkan kalau wabah Cordyceps berawal dari tepung yang diproduksi di Jakarta, di mana tepung-tepung dan olahan-olahan ini diimpor ke luar negeri termasuk ke Amerika yang jadi jalan bagi jamur Ophiocordyceps untuk menyebar. Dan orang-orang yang memakan olahan tepung ini bakal terinfeksi jamur Cordyceps yang langsung menyebar di dalam tubuhnya. Showrunner series ini, Craig Mazin, mengkonfirmasi kalau tepung roti jadi asal pertama dari infeksi ini. 26 September 2003, 2 hari setelah virus ini diketahui di Jakarta, Joel, Ellie, dan Tommy yang lagi sarapan mendengarkan siaran radio yang mengabarkan terjadinya gangguan atau kerusuhan di Jakarta. Kerusuhan ini menggambarkan bagaimana chaosnya Jakarta setelah wabah Cordyceps menyebar. Juga pemerintah Indonesia belum mengumumkan adanya wabah ini, di mana siaran radio tidak menjelaskan kalau kekacauan yang terjadi adalah karena penyebaran Cordyceps. Keadaan yang makin memburuk tentunya mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengeboman supaya wabah itu tidak menyebar. Tapi sayangnya wabah itu menyebar bukan hanya dengan cara gigit-menggigit, tapi karena tepung roti yang dikirim kemana-mana bahkan diekspor ke luar negeri. Di episode pertama, Joel dan keluarganya mungkin secara kebetulan atau bisa dibilang lucky nggak langsung terinfeksi Cordyceps. Ini karena mereka sama sekali nggak memakan produk olahan tepung yang kita tahu udah ada jamur di dalamnya. Dimulai dari Joel yang nggak dapat pancake gara-gara tepung pancake mereka habis. Joel yang nolak tawaran tetangganya buat makan biskuit yang dimakan sama Nana, nenek tetangganya. Dimana biskuit ini kayaknya jadi awal mula jamur Cordyceps bisa menginfeksi si Nana. Juga Sarah yang akhirnya nggak makan cookies buatan tetangganya karena cookiesnya pakai topping kismis, bukan coklat yang disukai sama Sarah. Bahkan di malam hari, Joel lupa bawa kue ulang tahun untuk ngerayain ulang tahunnya. Tapi proses perubahan orang-orang yang terinfeksi sudah mulai terlihat di sekitar mereka. Seperti saat Sarah ngelihat tangan teman sekolahnya yang gerak-gerak sendiri. Juga Nana tetangganya yang tiba-tiba kejang. Ini nunjukin kalau mereka sudah terinfeksi. Karena salah satu gejala dari wabah ini adalah malfungsi syaraf. Karena jamur Cordyceps yang sudah berkembang menutup syaraf dan mengganti daging mereka. Gak cuma itu, kita juga bisa ngelihat ada mobil pemadam, polisi, dan SWAT yang lewat ketika Sarah nungguin jam bokapnya dibenerin. Dimana outbreak yang terjadi di Amerika semakin kacau dan terjadi begitu cepat, tapi mereka masih belum ngeh. BTW, Craig Mazin, showrunner sekaligus penulis dari series ini, nge-reveal kalau jamur Cordyceps nggak menyebar lewat spora yang bisa menginfeksi manusia lewat udara yang mereka hirup seperti di gamenya. Tapi jamur ini justru menyebar lewat cabang atau sulur dari jamur Cordyceps yang masuk ke manusia lewat lubang tubuh mereka atau dari gigitan orang yang sebelumnya udah terinfeksi sama jamur ini. Karena series ini adalah adaptasi dari game, tentunya banyak scene yang referensinya diambil langsung dari cutscene di gamenya. Seperti momen kedekatan Sarah dan Joel waktu mereka ngerayain ulang tahunnya Joel. Terus Sarah yang ngasih jamnya Joel yang udah benar sebagai hadiah. Lalu Sarah yang ngejokes kalau dia jual narkoba buat dapetin uang benerin jamnya. Dan Joel yang kemudian ngebalas jokes dengan berpura-pura kalau jamnya masih mati. Momen kebersamaan mereka berlanjut dengan nonton bareng film yang sebelumnya dipinjam sama Sarah dari tetangga mereka. Film ini adalah Curtis and the Viper 2. Sebuah film fiksi yang cuma muncul di game The Last of Us yang digambarkan sebagai film action 80-an yang jadi favoritnya Joel. Nah, di game The Last of Us Part 2, dalam salah satu dialognya Ellie sempat nge-mention kalau dia dan Joel punya rencana untuk nonton film ini bareng. Tapi rencana ini gagal karena Joel udah keburu gitulah. Adaptasi langsung dari gamenya bisa kita lihat juga ketika Joel ngangkat Sarah buat tidur di kamar sampai dia balik lagi dan ngebunuh salah satu tetangganya yang berusaha nyerang Sarah. Juga ketika mereka kabur dengan truk di mana kesamaan terlihat dari dialog antara Joel dan Tommy. Juga sequence yang di-shoot dari seat belakang juga ngasih penonton vibe seperti third person di game The Last of Us. Juga seperti saat mereka ngelihat rumah Jimmy yang terbakar, polisi yang kesana kemari, Joel yang nyuruh Tommy buat terus jalan saat ada keluarga yang butuh bantuan mereka, dan Joel yang nyuruh Tommy buat cari jalan lain buat ngelewatin blokade polisi. Sampai akhirnya truk mereka mengalami kecelakaan, yang kalau di versi gamenya, kecelakaan ini terjadi karena mereka ditabrak mobil lain. Tapi kalau di series ini, kecelakaannya terjadi setelah truk mereka terkena pecahan dari pesawat yang jatuh. Seperti di gamenya, kita juga bisa ngelihat momen ketika Tommy kepisah sama Joel yang berusaha ngebawa Sarah yang kakinya terluka.
Bedanya kalau di game, momen ini terjadi ketika Tommy berusaha nahan serangan para infected supaya Joel bisa kabur. Sedangkan di seriesnya, mereka terpisah gara-gara kehalangan tumpukan mobil yang kebakar. Dan ujung-ujungnya, sama seperti di gamenya, perjalanan Joel dan Sarah ini berakhir ketika mereka ditembak sama seorang tentara. Yang di series ini diperanin langsung nih sama Craig Mazin, showrunner series ini. In the end, tentara ini mati ditembak sama Tommy dan Sarah pun juga ikut mati karena tembakan tentara ini sebelumnya. Nah, timeline series ini terjadi 20 tahun setelah momen pertama kali wabah ini tersebar, atau di tahun 2023. Ini berbeda dengan gamenya yang mengambil set di tahun 2033, 20 tahun setelah outbreak pertama di tahun 2013. Kalau di series ini, outbreaknya terjadi di 2003. Set yang ada di cerita series ini adalah Quarantine Zone atau QZ di kota Boston, di mana ini menggambarkan pemerintah Amerika yang mengisolasi berbagai tempat di kota besar seperti Boston untuk menjadi tempat bagi para survivor yang tidak terkena wabah Cordyceps. Di salah satu scene terlihat tentara federal yang menyelamatkan seorang anak di luar QZ Boston dan mengeksekusi anak itu karena dia sudah terinfeksi. Sebelum dieksekusi, terlihat poster buatan Fedra yang menunjukkan proses dan waktu penyebaran dari jamur Cordyceps di tubuh manusia. Dari sini bisa kita simpulkan kalau semakin dekat jamur Cordyceps menginfeksi daerah leher dan juga kepala, semakin cepat juga mereka bertransformasi menjadi infected. Karena jamur ini memang pada dasarnya menginfeksi manusia dengan masuk ke otak mereka. Di QZ Boston kita juga bisa melihat vibe yang sama seperti di versi gamenya. Dimulai dari bentuk dan warna bangunannya, lalu poster wanted untuk Marlene, leader dari Fireflies di QZ Boston, dan juga graffiti Fireflies yang tersebar di seluruh kota. Selain itu, episode pertama ini juga mengadaptasi konflik antara Robert, leader dari kelompok smuggler di QZ Boston, dengan Joel dan Tess. Di versi gamenya, konflik ini berawal ketika Robert yang nipu Tess dan Joel yang udah beli senjata ke dia, tapi senjata ini justru Robert jual ke kelompok Fireflies. Kalau di series ini, Robert justru nipu Tess dan Joe dengan aki mobil, di mana aki ini dibutuhkan untuk menghidupkan truk dan pergi ke Wyoming buat menyelamatkan Tommy. Perbedaan juga bisa kita lihat dari penggambaran Robert di series ini yang kelihatan takut banget sama Joel, karena mungkin Robert menganggap Joel sebagai sosok yang brutal dan bakal membawa ancaman. Makanya di series ini Robert nyulik Tess, partnernya Joel, dan meminta dia buat melupakan masalahnya dengan mereka. Dimana kalau di versi gamenya, Robert justru kelihatan lebih berani berkonflik dengan mereka, bahkan nyuruh semua anak buahnya untuk ngebunuh Joel dan Tess. Berikutnya momen antara Marlene dan Ellie, dimana Ellie dikurung dan diawasi karena adalah satu-satunya survivor yang kebal sama infeksi Cordyceps. Dalam dialog mereka, Marlene nge-reveal kalau dia adalah orang yang naruh Ellie sejak bayi di sekolah militer Fedra di Boston supaya aman. Kalau di gamenya, Marlene ini adalah teman lama dari ibunya Ellie yang bernama Anna yang meninggal ketika melahirkan Ellie. Marlene berjanji ke Anna untuk membesarkan Ellie seperti putrinya sendiri. So, untuk menepati janjinya, Marlene akhirnya memasukkan Ellie ke sekolah militer Fedra dan mengawasi kehidupannya dari jauh supaya dia bisa tetap aman. Sampai akhirnya Marlene ketemu lagi sama Ellie ketika dia berumur 13 tahun saat kabur dari sekolah militer Fedra. Di dialog ini juga Marlene sempat nge-mention soal Riley yang kalau di gamenya diceritakan sebagai sahabatnya Ellie yang ngajak dia kabur dari sekolah militer dan mengarahkan Ellie buat terinfeksi untuk pertama kalinya. Dimana di series ini karakter Riley juga akan diadaptasi dan muncul di salah satu episode. Selain itu kita juga bisa ngelihat Ellie dengan pisau ikoniknya yang kalau di game dijadikan sebagai senjata utama, dimana pisau ini ternyata adalah barang yang diwariskan dari ibunya Ellie. Next, sebelum Joel dan Tess ngebawa Ellie keluar Quarantine Zone, Ellie sempat mampir ke apartemennya dan nge-reveal kalau Joel menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan Bill dan Frank, partner penyelundupnya Joel di luar QZ. Secara spesifik, Joel sendiri menggunakan lagu-lagu di radio sebagai kode untuk berkomunikasi dengan Bill dan Frank. Kalau lagu yang keluar adalah lagu dari tahun 60-an, itu artinya mereka belum mendapatkan barang baru. Terus kalau yang keluar lagu tahun 70-an, artinya ada stok barang yang baru. Tapi kalau yang keluar lagu tahun 80-an, itu artinya ada masalah yang mengancam mereka. Karena itu, Joel membutuhkan buku lagu Billboard supaya dia bisa tahu tahun dari semua lagu yang diplay sama Bill dan Frank. Di ending episode 1, Radio Joel muterin lagu dari band Depeche Mode yang berjudul Never Let Me Down Again. Lagu ini berasal dari era 80-an. Itu artinya Bill dan Frank memperingatkan Joel kalau ada masalah. Mungkin adalah pertanda kalau Tommy mungkin dalam bahaya atau kondisi Bill dan Frank yang sedang dalam bahaya. Sedangkan sekarang Joel dan Ellie sedang menuju ke sana setelah meninggalkan Tess. Selain itu, lagu ini juga menjadi simbolisasi kalau Joel kedepannya bakal berusaha untuk menjaga Ellie di petualangan mereka supaya Ellie tidak mengalami nasib yang tragis seperti putrinya Sarah. Di episode kedua, Ellie mereveal ke Tess bagaimana awalnya dia digigit dan terkena Cordyceps. Ini terjadi ketika dia keluar dari Quarantine Zone Boston dan masuk ke sebuah mall. Di sanalah The Infected menyerang dan menggigit Ellie. Tess nanya apakah dia sendirian di sana, di mana Ellie menjawab kalau iya, dia sendirian. Well, kalau di gamenya, Ellie pergi bareng sama sahabatnya Riley dan kegigit bareng sama The Infected.
So, di sini antara Ellie bohong sama Tess atau adaptasi berbeda akan terjadi di series ini, yang mungkin akan terjawab di episode berikutnya yang menunjukkan flashback dari Ellie dan sahabatnya Riley. Di dialognya, Ellie juga ngetis varian dari The Infected di series ini. Dimulai saat dia bilang kerumunan orang terinfeksi yang berlarian di mana-mana. Dimana ini nge-refer ke varian Runner, monster The Infected yang udah terinfeksi jamur Cordyceps selama kurang lebih 2 hari. Mereka menjadi makhluk super agresif yang berlari menyerang semua manusia. Ellie juga bilang tentang super infected yang bakal meledakkan jamur spora ke arahmu, which is ini nge-refer ke varian bloater, monster infected yang udah terinfeksi selama 10 tahunan. Mereka dilapisi armor jamur dan punya kemampuan untuk meledakkan spora jamur ke manusia yang jadi targetnya. Dan terakhir, Ellie juga nge-mention soal The Infected yang kepalanya terbelah dan bisa melihat dalam gelap seperti kelelawar. Ini nge-refer ke varian Clicker, monster infected yang udah terinfeksi selama 1 tahun, dimana kepala mereka ditumbuhi penuh dengan jamur yang membuat mereka kehilangan mata untuk melihat. Tapi sebagai gantinya, mereka menjadi lebih sensitif dengan suara dan punya kemampuan echolocation dengan menggunakan suara dari gigi mereka. Clicker adalah monster yang mereka lawan di museum di episode kedua. Saat mereka melewati hotel di Boston, ada beberapa dialog Joel dan Ellie yang diambil dari gamenya. Seperti waktu Ellie bilang kalau dia nggak bisa berenang, dan Joel ngerespon dengan bilang, serius lo? Dan juga saat Ellie berpura-pura menjadi resepsionis dan pelanggan hotel, yang ngebuat Joel bilang, lo anak yang aneh. Kita juga bisa ngelihat adaptasi lain dari momen di gamenya ketika Ellie menyeberang gedung dengan papan kayu, yang kemudian berlanjut dengan Joel dan Ellie yang ngobrol sambil nikmatin pemandangan di sekitar State House. Nah, perbedaan antara series dan game juga terjadi ketika mereka tiba di markas Fireflies, di mana semua anggota Fireflies semuanya udah modar gara-gara serangan di Infected. Kalau di versi gamenya, mereka semua mati gara-gara dibunuh sama Fedra yang udah melacak gerakan mereka baik di dalam maupun di luar quarantine zone. Di sini juga kita bisa ngelihat bagaimana penjelasan Tess ke Ellie yang akhirnya kejadian, di mana jamur Cordyceps ini saling terhubung satu sama lain karena jamur ini juga tumbuh di bawah tanah, bahkan terbentang sepanjang 1,6 km. Jadi ketika mereka menginjakkan kaki ke tanah yang terdapat Cordycepsnya, para monster bisa tahu lokasi mereka dan bakal mendatangi mereka untuk diburu. Markas Fireflies ini ternyata udah ditumbuhi sama Cordyceps yang tentunya langsung bisa terkoneksi dengan para infected lainnya di lokasi lain. Apalagi setelah mereka membunuh salah satu di antara infected ini. In the end, episode ini selesai dengan kematian Tess di sini yang memutuskan untuk meledakkan dirinya sekaligus membakar para infected yang mengincar mereka. Dimana ini berbeda dengan versi gamenya, dimana Tess meninggal setelah dibunuh sama tentara Fedra. So itu dia hal-hal menarik yang bisa kita bahas dari 2 episode perdana The Last of Us. Mungkin nextnya kita bakal bahas per episode kali ya. Mungkin kalian kalau punya teori atau punya sesuatu yang kalian temukan di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan mari diskusi ya guys ya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, till next time. Keep exploring the multiverse.